Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah ilmu kita, menambah amal kita, dan untuk menambah bekal kita untuk kehidupan akhirat. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang berkaitan dengan sholat subuh. Sholat subuh atau disebut dengan sholat fajar, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam surat Al-Isra, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Qur'anal fajri, Quran di waktu subuh. Yang mana dalam surat Al-Isra ayat 78 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis salata, aqim. Yang kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi iqamatis salati tammatan, dengan untuk melaksanakan, menegakkan salat secara sempurna, zahiran wa batinan, dalam keadaan yang zahir sama batin, yang nampak mau tersembunyi, fi awqatiha, pada waktunya. Kapan waktunya? Yang dikatakan di sini lidulukis syamsi, di saat matahari duluk, di saat matahari itu condong mailaniha ilal ufuqil gharbi, condong ke barat sedikit. Nah, itu waktu ba'da zawal. Zawal itu condong setelah, kan pas matahari di atas kepala kita. Ini waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat, dan waktu dilarang untuk memakamkan jenazah. Di saat terbitnya matahari, ada dua tanduk sayutan, saat matahari berada di atas dan saat matahari terbenam. Kemudian Allah berfirman, ini dulukis syamsi, itu artinya matahari tergelincir. Ini waktu zuhur. Adik kenyang belum? Belum lah. Maka fayadkhulu fi dzalikal waqt, maka pada waktu dulukis syamsi, matahari tergelincir ke barat, itu masuk ke salat zuhur sama salat asar. Ya, antara dulukis syamsi au zawal, ba'da zawal ila ghurubis syamsi, dulukis syamsi ila ghasaqil lail, sampai ghasaq, sampai malamnya malam, dzulmatih, sampai kegelapannya malam. Ini masuk salat maghrib dan salat isya. Nah, Allah firmankan, berikan isyarat, dulukis syamsi ini salat zuhur sama salat asar. Ghurubis ghasaqil lail ini masuk salat maghrib sama salat
Isya. 6. Ini nama adiknya. Wa Qur'an al-fajri. Masya Allah. Wa Qur'an al-fajri. Dan ini Quran waktu fajar. Ini maksudnya adalah solat fajar. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menyebutkan sendiri kata Quran al-fajri. Kata Al-Quran al-fajr. Quran al-fajr ini bacaan Quran di waktu subuh, waktu fajar. Ini maksudnya solat subuh. Nah, ini keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung sebutkan sendiri namanya. Solat subuh, Quran al-fajr. Nggak ada. Lapar aja. Summiyat Qur'anan limasru'iyati italatil Qur'an fiha atwalu min gairiha. Dikatakan Quran di waktu fajar saat ini adalah disyariatkan di dalam solat itu, disyariatkan untuk melakukan solat, ya, disyariatkan kita untuk melakukan solat di waktu subuh untuk membaca apa? Membaca Quran yang agak lebih panjang dibanding solat yang lainnya. Nah, ini adalah fadilah yang luar biasa di waktu subuh. Maka dikatakan Quran al-fajri dalam surat Al-Isra 78 ini. Karena di dalamnya ada keutamaan yang sangat agung. Apa Allah lanjutkan, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran, bacaan Al-Quran di waktu subuh, di waktu fajar, kana mashhuda, adalah disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Wa malaikatul laili wa malaikatun nahar. Malaikat malam dan malaikat di waktu siang hari itu syahidah, menyaksikan Quran al-fajri. Ini ayat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan waktu-waktu yang 5. Salat yang diwajibkan, salat yang fardu. Bahwasanya salat itu di dalamnya adalah keutamaan yang sangat agung. Bahkan salah satu syarat sahnya salat adalah masuknya waktu. Kalau kita melakukan salat di selain waktunya, tidak akan sah salat kita. Makanya penting untuk mengetahui waktu salat. Maka di dalam ayat ini ada isyarat juga tentang jamak, menggabungkan di waktu saat yang mana zuhur sama asar bisa digabungkan di jamak, begitu juga maghrib dan isya. Nah, kalau ada udzur, misalnya di dalam perjalanan jauh atau ada hujan, salat berjamaah, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan waktu mereka berdua. Aqimis salata lidulukis syamsi. Matahari tergelincir. Itu maksudnya waktu zuhur sama waktu asar. Ila ghasaqil lail, sampai ke ghasaqil lail, sampai ke gelapnya malam. Itu waktu maghrib sama waktu isya. Dan adapun waktu subuh itu hanya disebut sendirian. Jadi tidak boleh menjamak dengan apapun karena dia khusus. Nah, di sini juga ayat ini menjelaskan bagaimana fadilah salat fajar, salat subuh. Yang fadilah kita memperpanjangkan bacaan di dalamnya. Di dalam Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an di dalam surat. Nah, kawan ikhwanya azanillahu wa iyyakum, itulah salah satu keutamaan salat subuh. Ikhwani wa ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian
Salat subuh ada beberapa keutamaan yang lainnya. Yang selain kita membaca surat Al-Isra ayat 78 tadi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya, dari Utsman bin Affan, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan solat isya secara berjamaah, man shallal isya'i fi jama'atin, man shallal isya'a fi jama'atin, siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, paka'an nama qama nisfal lail, maka sungguh dia seakan-akan bangun setengah malam. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jama'atin, ya, di waktu subuh secara berjamaah, ana shallal laila kullah, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Subhanallah, Masya Allah. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Satu keutamaan adalah siapa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, juga kita melaksanakan salat isya secara berjamaah yang terjadi di malamnya, maka dia sudah melaksanakan salat malam semalam suntuk. Salat semalam suntuk. Ini hal yang sangat agung, keutamaan salat subuh. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jundub bin Abdullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di alam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bisyai', maka janganlah sampai Allah menuntut kamu dengan sesuatu yang berada dalam jaminannya. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyai' yudrikuhu, sebab barang siapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari apa yang ada pada jaminannya, maka dia pasti akan merasakan akibatnya. Tsumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam, lalu akan mencapakan dia ke wajahnya di dalam neraka jahannam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga atau di jaminan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat bagi yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian keutamaan selanjutnya, melaksanakan salat fajar, salat subuh akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, layali jannar ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, yani al-fajr wal asar. Nah, ini keutamaan yang sangat agung. Salat asar sama salat subuh dalam sebuah hadis, ya, riwayat Imam Muslim, lan yali jannar, ya, tidak akan masuk salah seorang
ke dalam neraka. Siapa? Kenapa dia? Shalla, yang melaksanakan salat qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari, itu salat fajar. Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Yakni al-fajra, yaitu kata Nabi al-fajr wal asra, yang melaksanakan salat fajar sama salat asar. Masya Allah. Ini pahala yang sangat agung, dan selain jaminan pemeliharaan Allah, penjagaan Allah tadi yang kita bacakan, man shalla salat subuh fa huwa fi dhimmatillah, siapa yang melaksanakan salat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di keutamaan yang ini tidak akan masuk ke dalam neraka. Allahumma a'idna minan nar, ajar ranallahu wa iyyakum jami'an minan nar. Allahumma amin. Siapa melaksanakan salat subuh dan salat asar, maka lan yalija an-nar ahadun. Ya, shalla qabla kulli syamsi wa qabla ghurubiha. Salat asar sama salat subuh. Itu keutamaan yang selanjutnya. Kemudian keutamaan, sudah berapa keutamaan itu? Sudah 4. Keutamaan pertama, disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang bacaan Al-Quran kita, Quran Al-Fajr dalam surat Al-Isra 78. Kemudian keutamaan yang kedua tadi apa? Yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dia akan seperti dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia di dalam jaminan Allah, pemeliharaan Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang keempat, dia tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dalam sebuah hadis, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa melaksanakan salat dua waktu salat yang dingin, bardain, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini hadis yang oleh Imam Bukhari. Apa dua waktu dingin ini? Ya, jelas yaitu waktu subuh salah satunya, dan waktu asar. Nah, ini keutamaan sangat agung. Waktu asar juga luar biasa, yang disebutkan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Salat subuh dan salat wusta. Wusta itu salat asar, salat pertengahan. Subuh zuhur, wusta di tengah, maghrib isya. Masya Allah. Itu keutamaan yang kelima. Kemudian keutamaan yang keenam, bahwasannya orang yang mendirikan sholat subuh fajar akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, Basyiril masyaiyin, Basyiril masyaiyin. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang apa? Kabar gembira bagi orang yang masyain, yang berjalan kaki. Fidzulami, pada kegelapan. Ilal masajidi, menuju masjid. Bin nur, dengan cahaya. At-tami, yang sempurna. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Allahumma atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Nah, ini salah satu cara mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Karena ke hari kiamat itu penuh dengan kegelapan, jadi kita harus punya cahaya yang sempurna. Atmim lana nurana, sempurnakanlah kami cahaya kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Caranya dengan cara kita berjalan di waktu malam untuk melaksanakan sholat subuh. Salah satunya apa? Waktu subuh. Kemudian yang ketujuh, Nabi SAW bersabda yang menjelaskan tentang orang yang melaksanakan sholat subuh ini akan terhindar dari sifat kemunafikan, nifaq. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, Inna athqala salatin 'alal munafiqin. Sesungguhnya salat yang paling berat atas orang yang munafik
salatul isya wa salatul fajr, salat isya sama salat subuh. Karena itu di saat malam hari. Biasa orang munafik itu dia hanya menampakkan di siang hari saja. Nampakkan yang nampak. Adapun yang malam kemudian tersembunyi itu dia mau menyembunyikan. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam kedua salat itu, salat isya sama salat subuh, fajar, la atauhuma walau habwa, maka mereka akan mendatangi salat itu walaupun dalam cara merangkak, habwa. Walaqad hamamtu an amura bis shalah, dan sungguh aku ingin sangat ingin mendirikan salat. Fatuqamu summa amura rajulan, kemudian aku menyuruh salah seorang laki-laki fayusalliya bin nas, untuk mengimami waktu salat, mengimami manusia. Tsumman talika ma'iya birijal, kemudian aku pergi bersamaku beberapa lelaki, ma'ahum huzamun, ada mereka membawa apa? Ma'ahum huzamun, membawa kayu bakar, min hatabin, kayu dari bakar, ila qaumin, untuk membawa ke suatu kaum, la yashhaduna shalah, yang tidak menghadiri salat berjamaah. Fa uharriqa alaihim buyutahum binnar, kemudian aku, kata Nabi, membakar rumah mereka dengan api. Allahu Akbar. Nah, ini sebuah ancaman besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, lebih-lebih di waktu subuh dan isya. Nabi mengatakan, Allah berfirman, fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Bagi siapa? Qaumun la yashhaduna shalah, orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi, walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqamu fis saffi. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihat dari golongan kami, dan tidaklah ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, ma'lumun nifaq, walaqad kana rajul, dan sungguh seorang laki dibawa menuju sholat berjamaah dengan diapi di antara dua laki sehingga dia bisa tegak dalam shaf. Ini saking pentingnya para laki untuk menghadiri salat berjamaah. Dan ada ancaman dari Nabi tadi, uharriqu alaihim buyutahum bin nar liqaumin la yashhaduna as-salah, dan dibakar rumah-rumah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri salat berjamaah, lebih-lebih salat subuh. Insyaallah. Salat subuh ini sangat agung. Ibnu Umar pernah berkata, kunna idza faqadna al-insana fil isya'i wa fil fajri asa'na bihiddan. Ini kata Ibnu Umar. Kunna idza faqadna al-insan, dulu apabila kami kehilangan seorang, itu manusia, kalau kehilangan fil isya wal fajar, di waktu isya dan waktu fajar, asa'na bihiddan, maka kami akan berprasangka buruk kepadanya. Oh, berarti ada sesuatu yang, karena tadi atqalus salatin alal munafiqina salatul isya wal fajar. Kemudian selanjutnya yang ke-8, keutamaan salat subuh. Ini keutamaan salat subuh dijelaskan, rakaatal fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik di dunia dan seisinya. Ini 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana kalau dia solat subuhnya? Yang sudah dijelaskan tadi itu, yang panjang lebar. Yang ini keutamaan yang ke 8. Kalaulah sunnah fajar, sunnah qabliyah, lebih baik di dunia seisinya berupa harta, istana, sungai-sungai, istri-istri dan lain-lain sebagainya. Segala kebutuhan yang disenangi oleh manusia, kelezatannya, segala isinya lebih baik dari dunia dan apa yang ada dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Lantas bagaimanakah dengan sholat subuh itu sendiri? Sholat subuh, sholat fardunya, sholat qabliyah subuhnya pun lebih baik dunia dan seisinya, kata Nabi. Lantas bagaimana sholat wajibnya? Nah, itu keutamaan yang ke-8. Keutamaan yang ke-9, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melihat Allah Jalla fi'ala. Ini adalah tujuan yang paling utama, sangat utama, yang dikejar oleh orang-orang yang berusaha, yang bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari Muslim, dari Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam beliau melihat ke arah bulan purnama, lalu beliau bersabda. Jarir Al-Bajali menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bulan purnama, baru beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Menunjuk, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian, sebagaimana kalian melihat ini, bulan purnama ini. La tudammuna wa la tudahuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan merasa susah melihatnya dan tidak akan kesulitan. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Allahu akbar. Seandainya kalian mampu untuk tidak dikalahkan dalam melaksanakan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, ini keutamaan solat subuh sama solat asar juga ini. Faf'alu, maka lakukanlah. Thumma qal, kemudian Nabi mengucapkan, membaca ayat fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam bacakan surat Qaf ayat yang ke-39. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Nah, ini salah satu cara kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Salat qabla ghurubis syamsi wa qabla ghurub, qabla tulu'is syams wa qabla ghurub. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan salat subuh secara berjamaah, lebih-lebih salat asar, dan 5 kali sehari semalam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan yang ke-10, ini keutamaan yang terakhir pada pembahasan kita pada kesempatan ini. Orang selalu menjaga solat fajar adalah orang yang paling baik dalam kehidupannya, orang yang paling kreatif, yang berhati paling lembut. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya,
Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan itu mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian. Idza huwa nama salasa aqida. Salasa uqadin afan. Idza nama salasa uqadin, apabila dia tidur, huwa nam salasa uqadin. Ada 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin makanaha alaika lailun tawil. Dan dia memukul setiap ikatan dengan mengatakan bagimu malam yang panjang. Farqud, maka tidurlah. Fa in istaiqadha, jikalau dia bangun, fadzakarallah, kemudian menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, dan doa yang lainnya. In hallata uqdatun, maka lepaslah ikatan tersebut. Wa in tawadda'a in hallat uqdatun, jikalau dia berwudu maka terlepaslah dia ikatan itu. Wa in fa in shalla, jika dia salat, in hallat uqdatun kulluha, maka dia akan terlepas itu semua. Berdoa, berzikir, berwudu, dan sholat. 3 amalan ini. Ini dilakukan oleh orang apa? Yang melaksanakan sholat subuh. Apalagi dia melaksanakan sholat malam, sholat lail, dan seterusnya. Maka akan terlepas 3 ikatan semuanya itu. Fa'asbaha nasitan tayyiban nafsi. Maka dia di waktu subuh akan menjadi orang nasita. Mengawali paginya dengan keadaan nasita, kreatif, dan semangat. Tayyiban nafsi, jiwa yang baik. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Namun jikalau dia tidak melakukannya, dia akan menjadi jiwa buruk dan pemalas. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim juga. Ketiga, bangun tidur, berzikir, berdoa, wudhu, dan sholat. Maka akan fa'asbaha nasitan thayyiban nafsi, menjadi orang yang semangat, rajin, dan jiwanya baik. Wa illa, jikalau tidak melakukan itu, maka asbah khabithan nafsi kaslan, maka menjadi jiwa yang buruk dan menjadi pemalas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanya azanillahu yakum. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang mana seorang lelaki yang tertidur pada waktu malamnya hingga pagi harinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi aw qala fi udunihi." Ada seseorang yang jikalau dia tertidur, dia tidak bangun di waktu pagi harinya untuk melaksanakan sholat. Apa kata Nabi? Dzaka rajulun balas syaitanu fi udunaihi aw qala fi udunihi. Itu laki-laki yang digencingi, setan mengencingi di kedua tangannya. Syaitan yang mengencingi di kedua telinganya maksudnya. Atau di pada telinganya. Ini hadis riwayat Bukhari. Berarti orang yang tidak mengeluarkan, membangun untuk sholat di waktu pagi hari, sholat subuh, itu adalah orang yang dikencingi oleh syaitan telinganya. Allah, semoga Allah menjaga kita semua. Jadi kita terus meminta sama Allah kemudahan untuk bisa bangun subuh. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini penting kita ketahui bersama bagaimana kita harus melaksanakan sholat subuh. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh, lebih-lebih berjamaah, dengan membahas keutamaan sholat subuh ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum